Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Muzaki, guru di SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai. Dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualimo Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada koneksi kali ini saya akan menggambarkan keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Pada koneksi antar materi kali ini, kita diberikan tugas untuk melakukan refleksi dengan model 4P, yaitu fact atau peristiwa, kemudian feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan future atau penerapan. Pada bagian fact atau peristiwa, momen yang mencerahkan bagi saya pada saat mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga guru itu bukan menuntut murid sesuai keinginannya. Yang kedua, anak itu bukanlah kertas kosong, melainkan sudah ada coretan-coretan atau tulisan. Tugas guru adalah menebalkan tulisan yang masih samar tersebut. Maksud dari pernyataan tersebut adalah sejatinya anak sudah memiliki potensi yang ada dalam dirinya. Peran guru hanya membantu anak untuk menggali lebih dalam mengembangkan potensinya. Momen mencerahkan selanjutnya yaitu menurut KHD bahwa pendidikan itu harus menghamba pada anak. Pembelajaran sepenuhnya berfokus dan berpihak pada anak. Pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Selain itu, juga harus diselaraskan dengan kodrat alam dan zaman anak. Kemudian, kekuatan sosiokultural berperan penting dalam membentuk budi pekerti anak. Budi pekerti merupakan muara dari pendidikan yang seimbang dan holistik dalam olah rasa, cipta, karsa, dan raga. Oleh karena itu, perlunya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya. Selanjutnya, momen mencerahkan bagi saya ketika mempelajari modul 1.2 yang pertama yaitu guru harus memahami terlebih dahulu cara kerja otak, berpikir lambat dan cepat, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, serta tahap perkembangan anak dan psikososial agar tergerak untuk melakukan perubahan. Menjadi guru penggerak adalah menjadi manusia merdeka yang berdaya dalam memilih tujuan hidupnya berdasarkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan menanamkan nilai-nilai guru penggerak, maka guru akan bergerak untuk menjadi pendidik yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Momen mencerahkan pada modul 1.2 selanjutnya yaitu setelah nilai-nilai guru penggerak dimiliki oleh seorang guru, maka guru harus berpikir strategis untuk menguatkan dan memperluas pengaruh, sehingga guru pada akhirnya dapat menggerakkan orang lain. Sesuai dengan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Kemudian momen menantang yang saya rasakan pada saat mempelajari modul 1.1 sampai 1.2 ini yaitu yang pertama sangat padatnya jadwal kegiatan yang ada di LMS dengan sistem due date. Kemudian yang kedua, kondisi jaringan internet yang tidak stabil sangat mempengaruhi pembelajaran yang saya lakukan karena hampir 100% pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian yang ketiga yaitu dalam menerapkan aksi nyata.
Kemudian untuk keterkaitan modul 1.1 dan modul 1.2 saya gambarkan sebagai berikut. Pada modul 1.1 kita belajar tentang refleksi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang di situ pada intinya bahwa mendidik anak itu harus dengan menuntun atau sistem Among. Kemudian pendidikan yang menghamba pada anak sehingga pembelajaran harus berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 1.2 kita belajar bagaimana guru itu bisa tergerak, bergerak, dan akhirnya bisa menggerakkan orang lain. Kemudian kita juga belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa koneksi atau keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yaitu untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun anak dan berpihak pada murid, maka guru harus tergerak menanamkan nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menggerakkan murid agar memiliki jiwa pelajar Pancasila. Perasaan saya ketika saya mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.2 ini yaitu bagaikan cerita kancil yang kalah dari siput pada saat lomba lari. Saya merasa bahwa selama ini saya sudah menjalankan hal-hal baik sebagai guru. Ternyata saya salah. Saya seperti kancil. Masih banyak ilmu yang kurang dari saya. Dan banyak juga rekan guru-guru CGP yang begitu hebat. Saya merenung dan menyadari bahwa peran guru itu tidak hanya sebatas mengajar murid dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tetapi bagaimana guru dapat menjadi penggerak perubahan baik pada murid maupun orang lain. Bagian yang ketiga dalam model refleksi 4F yaitu findings atau pembelajaran. Sebelumnya saya meyakini bahwa murid adalah sebagai objek pembelajaran. Guru hanya mentransfer ilmu dan fokus pada ketuntasan materi. Guru hanya mengajar tanpa melakukan refleksi dan umpan balik, dan peran guru hanya sebatas dalam pembelajaran di kelas saja. Kemudian sesudah saya mempelajari modul 1 dan 1.2 pada kegiatan guru penggerak ini, saya menjadi paham bahwa murid merupakan subjek pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator sehingga dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Kemudian melaksanakan refleksi pembelajaran dan meminta umpan balik dari rekan sejawat guna perbaikan pembelajaran. Dan peran guru penggerak itu ada 5, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi guru itu tidak hanya sebatas mengajar di kelas saja. Menindaklanjuti pembelajaran yang sudah saya dapatkan pada modul 1.1 dan 1.2, saya akan menerapkan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, selalu berkolaborasi dan melakukan refleksi terkait pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Kemudian selanjutnya, saya akan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri, baik secara daring maupun luring. Kemudian yang keempat, berbagi praktik baik kepada rekan sejawat maupun kepada komunitas praktisi yang ada di sekolah. Demikian yang dapat saya paparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.2. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan salam bahagia. Mari terus menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.